Al-Quran yang tidak pernah tertandingi sampai sekarang, mukjizat terbesar. Keringat Nabi Muhammad berbau harum, mukjizat itu tidak ada pada nabi-nabi yang lain kecuali hanya Nabi Muhammad. Beliau tidak mempunyai bayang-bayang, mukjizat itu. Cari bayang-bayang Nabi Muhammad tidak akan ada. Kenapa? Karena supaya jangan terinjak. Jadi tidak ada terinjak. Bayang-bayang Nabi Muhammad itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai postur sedang, tapi ketika berjalan dengan orang yang tinggi, maka terlihat Nabi Muhammad yang paling tinggi. Kalau duduk dengan orang yang agak tinggi, tetap bahu Nabi Muhammad yang lebih tinggi. Itu mukjizat. Tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Membuang kotoran, yang namanya Nabi basyarun lakal basyar. Membuang kotoran, ada kotoran Nabi, tapi dicek tidak akan ada, karena langsung diraup oleh tanah. Kalau kotoran kita kalau tidak bercampur, tidak akan mau tanah meraup. Kita yang menimbun, nah barulah dia masuk. Beda, jauh beda dengan kita. Apalagi banyak lagi. Ludah jadi obat, darah tidak najis yang diminum oleh Ibnu Zubair, kencing diminum oleh Ummu Aiman, kencing diminum. Ternyata didoakan oleh Nabi Muhammad, demi Allah perutmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kencing kita jangan, kencing kita najis, najis kencing kita. Nabi Muhammad tidak najis. Bolehlah berobat dengan air kencing, boleh. Saat sudah tidak ada lagi obat, berobat dengan najis itu boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Ada obat, ternyata dia kena asma, ini contoh saja. Mungkin tidak ada juga. Contoh, dia kena asma. Obat minum pil ini tidak mau cocok, minum pil ini tidak cocok. Kadang-kadang orang lain cocok, kita tidak cocok. Sama-sama flu saja, beda-beda obatnya. Yang ini cocok minum prokol, ini tidak cocok, maunya mixagrin. Dicek kandunganku kurang lebih lah, sama lah kandungan. Cuman ada yang cocok, ada yang tidak. Aku katanya minum pil ini kalau asma berhenti, ternyata diminum tidak berhenti. Bawa ke dokter, kasih obat tidak berhenti. Lama sudah berobat, tambah lama tambah parah. Katanya makan ini, makan bingkarung, anggaplah contoh seperti itu. Bingkarung tidak boleh dimakan. Tapi karena dia sakit darurat, ya sudahlah, obat kemana-mana cari tidak bisa, tidak ada yang pas. Coba-coba. Tapi hanya sekedar obat, jangan pula dimakan sampai kenyang. Ini kacau. Aduh, katanya nyaman juga, ternyata akhirnya dimakan sampai kenyang, itu tidak boleh. Jadi ada batasan-batasan obat. Kena tipus, tipus itu hapakannya cacing, hapakannya cacing. Cacing di dalam tanah tu lah. Kawan dulu di pondok pesantren, maka orang Guntung, orang Pelangiran, alhamdulillah hidup sampai sekarang. Duit kada tapi ada. Orang kita orang susah. Kadang-kadang kiriman 3 bulan baru dikirimin orang tuanya. Wah, kena penyakit tipus, menggigil 3 hari. Di pondok pesantren tidak sanggup sudah, sudah cek duit kas, hutangkan saja duit kas pondok pesantren, bawa ke dokter, ini parah sudah, ini kasihan orang, duit tidak ada dia punya. Akhirnya telepon orang tuanya, kami bawa ke rumah sakit. Silahkan, kata orang tuanya, bawa ke rumah sakit, 2 malam nginap. Tidak ada BPJS waktu itu belum, 2 malam nginap. 2 juta, 2 juta.
Ini standar 3M kayaknya sudah hilang tahunnya. 2 malam 3 juta, 2 juta 2 malam 1 juta per malam. Tapi baik orangnya, sehat. Ya, ini tanya dulu berapa nih saya keluar 2 juta, 42 juta. Bila dibayarnya katanya hutangku 2 juta. Ya sudah, keluarkan. Keluar, yang sehat. Sehat. Ternyata sehat-sehat. Biasalah baru masuk rumah sakit sehat, obat masih masuk. 2 hari setelah sehat dibawa cuci baju, habis cuci kena air kembali menggigil. Musyawarah kayak apa? Masuk rumah sakit lagi. Kata kawan, jangan, kita cek dulu sehari. Kita tawari mau dan makan cacing. Kalau mau makan cacing, insya Allah berhenti, tidak balik lagi pokoknya. Ternyata orangnya tidak mau makan cacing. Nah, inilah susahnya. Akhirnya bagaimana? Ya kita siasati sudah. Daripada duitnya keluar, hutang pun 2 juta sudah. Beban banyak, nanti dia bikin hutang tambah sakit. Sudah, mau minum apa? Minum jus katanya. Nah, sedanglah kita buatkan cacing di dalam jusnya tadi. Jus apa waktu itu? Jus apes. Ambilkan cacing 2 ekor dalam tanah malam-malam, aduk di situ, buatkan jus. Nah, minum. Besok mau makan apa lagi? Makan ini. Masukkan lagi cacing di situ. Cuma jangan dibilang orangnya, tidak akan mau dia makan. Kemudian ada kawan mensiasati, kita buat oseng-oseng. Jadi cacing itu dioseng-oseng sampai kering. Masukkan ke dalam kapsul, suruh dia minum obat menurunkan panas. 2 hari dia makan model seperti itu, hilang penyakitnya. Wah, sudah hilang baru disebutkan. Tahu tak jus yang kemarin? Itu jus cacing. Aku katanya kalau aku tahu ketika minum, atau paling sehat tabinya. 2 hari minum seperti itu, cacing dibuat, kemudian pil masukkan cacing, dibuat, disuruh makan pil cacing. Dan sekarang ternyata modern, tanya di apotek ada tak pil cacing? Ada rupanya pil cacing. Pil cacing ada di apotek. Kalau tidak salah, tidak usah lagi pakai oseng-oseng. Dibuat oseng-oseng, cacing dikeringkan, masukkan ke dalam pil kapsul. Isinya dibuang, kapsulnya masukkan cacing dalam. Sehat tanpa 2 juta keluar. Aduh, katanya kalau tahu dari awal cacing jelas masukkan ke kapsul, tidak juga berasa ke cacing. Mana tadi? Walladzi arsala lahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah yang mengutus Rasulullah bil huda dengan membawa petunjuk, al-mu'jizat dan yang namanya Al-Quran. Wa dinil haq, dan dengan agama yang dimenangkan. Untuk apa dimenangkan oleh Allah? Liyudhhirahu, agar Allah memenangkan, menampakkan ala dini kulli, atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan ternyata sekarang berapa miliar penduduknya Islam yang asalnya hanya di kota Mekah. Sedikit 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah, dapat puluhan orang cuman sabar. Kalau kita berdakwah dapat puluhan itu di 13 tahun, nah berhentilah berdakwah, muyak sudah. Kurang sabar, kita ini kurang sabar. Orang sabar di 13 tahun berdakwah di kota Mekah, yang ikut hanya puluhan. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, yang ikut hanya puluhan. Puluhan cuma, bukan ratusan, puluhan. Puluhan itu berarti 200, tidak banyak. Nabi Muhammad paling-paling ikut 30. Kenapa yang banyak tidak ikut? Karena penindasan. Sebagian takut dengan kafir Quraisy. Akhirnya setelah 13 tahun
agama yang hanya diikuti oleh hamba-hamba, orang-orang miskin, orang-orang tidak berduit, pindah disuruh hijrah ke kota Madinah. Akhirnya disambut 10 tahun cuma di kota Madinah. Ternyata yang ikut menyerbu kota Mekah 10.000 pasukan turun. Banyak orangnya. 10.000 pasukan mengelilingi kota Mekah. Yang 13 tahun di kota Mekah hanya dapat puluhan, pas dipindah oleh Allah di kota Madinah maka dapat 10.000 orang. Ini menandakan bahwasanya hijrah itu perlu. Kalau kita tinggal di tempat yang sekiranya membuat kita terpuruk, baik pindah rumah. Anggap kita punya rumah di dalam satu gang. Gang itu banyak yang tidak baik, premannya ada, pergaulan kurang baik ada, tuak di sana diminum. Pindah lebih baik. Kenapa? Kita selamat, anak belum tentu karena pergaulan tadi. Atau kalau kita tidak pindah, anak ditempatkan di jauh. Artinya kalau dia sudah besar, sekolahkan, jangan balik-balik ke rumah di pondok pesantren atau di jauh sekalipun agar tidak terkena pergaulan tadi. Hijrah. Tidak kita hijrah, anak suruh hijrah. Kalau ingin selamat. Beda kalau memang lingkungannya bagus sudah. Buktinya Nabi Muhammad saja disuruh hijrah oleh Allah. Akhirnya karena disuruh hijrah, beliau hijrah. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad bukan karena takut, karena perintah Allah. Karena perintah itulah hijrah. Kalau tidak diperintah Allah, tidak akan hijrah. Nabi Muhammad walaupun sendirian tinggal di kota Makkah bersama Abu Bakar. Nah, cuman kalau Umar jangan dituruti Umar. Umar itu lain orangnya. Itu mantan preman tuh, bahasa kasarnya mantan preman. Dan Nabi Muhammad hijrah kita. Engkau kapan hijrah? Saya kata Rasulullah malam bersama Abu Bakar Siddiq. Karena bocor itulah sehingga kafir Quraisy mengepung. Ternyata ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Umar, pantang bagi Umar hijrah malam-malam. Nabi Muhammad hijrah malam-malam itu bukan karena takut, atas dasar perintah. Sahabat Umar hijrah pagi. Bahkan sebelum hijrah, pengumuman malah nantang siapa yang ingin istrinya kehilangan laki atau orang tuanya kehilangan anaknya, maka silahkan halangi aku pergi hijrah. Satu pun tidak ada yang menghalangi. Nah, ini jaga oleh jangan dihalangi. Orangnya tidak asapan, maklum lah, dadanya panas, darah panas. Masuk Islam umur 28. Anggaplah masuk Islam 28, hijrah 13 tahun, 28 ke 38, 10, 40 tahunan lah waktu itu. Wah, agak masih 40 tahun. 40 tahun masa lalu gagal. 40 tahun sekarang kena gula. Ah, ini apalahnya? Kenapa kena gula? Ya banyak yang kena gula. Aduh, longsoran ada nyangka juga. Berkawanan kita ini kada begawi. Lain orang kabur biasanya berada umur 50 ke atas. Awak ini sulak mengajar pakai sepeda motor. Pesepeda lambat. Pakai sepeda motor, duduk juga sepeda motor, ada olahraganya. Sepeda motor terkena angin malah hilang keringat. Karena boleh ke rumah, duduk di rumah. Sesekali bisa nafas di kabur. Itu seminggu sekali juga. Jarang juga orang tiap hari menabas keluar keringat. Seminggu sekali. Rasa-rasa lain. Tulisan sana itu sudah kelihatan lagi. Kalau dulu tajam kelihatan. Hanya dalam sebulan dari perasaan kabur maka sebulan. Itu tuh petisi tadi di belakang dapat baca dijaga itu benar. Apa bacanya? Dijaga, barang dijaga. Dulu tajam, dulu
sebelum umur hampir 40. Ya najar kawanan 40 pokoknya kayak kita ini barit. Belum 40 bisa barit. Dulu, zaman dulu 40 gak masih orang-orang dulu. Nah, sahabat Umar itu ketika direnggut orang Badui sal Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad tercekik. Itu sahabat Umar sudah menghunus pedang sudah. Nah, bukan main. Ya, menghunus pedang sudah. Jadi ada pendekeng Nabi Muhammad itu yang ada asapan, ya sahabat Umar. Nah, jadi memang harus ada yang seperti itu, harus ada. Jadi kalau guru-guru di Jawa biasanya, di Jawa itu kalau guru-guru kalau pergi jauh kayak maulid apakah itu tidak pernah kedua orang, itu pasti bawa orang yang agak besar, dekeng namanya. Menurut siapa? Menurut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pendekengnya ada yang penyabar, sahabat Umar. Nanti ada sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Ada yang agak ada asapan, sahabat Umar. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi marahnya betul, bukan marah tidak betul. Ada dekengan Nabi Muhammad, alim luar biasa, Imam Ali bin Abi Thalib. Ada yang satunya, sugih. Nah ini penting juga nih. Yaitu sahabat Utsman. Kalau ada sugih pendekeng saya dia yang benar. Ah, dia jauh. Dia yang benar. Aduh. Jadi yang diselalu dulu seperti itu, kiai-kiai Jawa seperti itu. Kadang-kadang kalau dulu di Jawa Timur, di kota-kota itu jemput minta ceramah dari Jawa Tengah. Itu yang hadir 2 mobil. 1 mobil bawah, 1 mobil dekeng di belakang. Ternyata kita lihat, kita nyangka yang hadir itu para orang-orang alim, nyangka seperti itu, ternyata tidak. Yang alim satu cuma kiai itulah yang alim, yang lain itu benar-benar besar. Pendekeng rupanya. Ternyata perlu yang seperti itu. Jadi kalau mereka ada yang mencegah di tengah jalan, ada yang anak buah yang mendekeng. Dan rata-rata kiai-kiai seperti itu kiai-kiai yang keras dalam ceramahnya. Tidak ada anak berlucu, keras saja. Kadang nyinggung pemerintah, kadang ini. Tapi betul yang disebut itu betul. Itu banyak pendekeng biasanya. Tapi kalau yang santai, bergurau, nah itu tidak perlu dekengan itu. Tidak ada yang akan melukai ya. Nanti kiai yang keras. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, kata Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Siapa? Yaitu para sahabat. Bagaimana watak mereka? Ay ashabuhu minal mu'minin, sahabat-sahabat Nabi daripada golongan orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah menyebut sifat-sifat mereka? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda' ay ghilal, keras, tegas. 'Alal kuffar, terhadap orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, mereka tegas. Tegas itu bukan seperti memulai perkara. Tegasnya mereka itu ya seperti penyemangat itulah, jangan diganggu. Maksudnya jangan diganggu. Kalau diganggu, selesai lah. Sekali kita jangankan yang di bawah, yang nyarang di bawah, bawahnya apa? Orang paham. Ada yang besaran di bawah pohon, di dahannya. Itu kadang-kadang bukan kita ganggu, kita lewat cuma merasa terganggu. Itu jangan sudah. Artinya jangan main-main dengan saran kami, jangan diganggu agama Islam. Kalau diganggu, maka kita sengat. Nah, begitulah tegas mereka. Asyidda wa 'alal kuffar. Tapi kalau tidak mengganggu, maka tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu, seperti itulah tawon itu kalau tidak diganggu dia tidak akan mengganggu. Tapi kalau sudah mengganggu, bukan satu yang keluar, dikeroyok malah 1000 yang keluar.
Kalau tidak bisa menyelamatkan diri, orang tua biasa ngambil ngambil lebah madu. Orang di sana di bagian pedalaman sana disengat lebah 4 kali sengat pingsan. Kenapa pingsan? Umur 76 sudah pingsan lah. Dulu anu masih katanya. Dulu aku pengalamannya paham ini bulan segini, ini belum ada madunya. Tunggu bulan segini timbul madunya. Malam-malam. Kadang-kadang tanpa api malah dia. Waktu muda katanya dia cerita, saya tanpa api, cukup dengan senter ke dia sedikit, pengalaman mengambil madu tadi. Ternyata turun sekali ini umur 76, 4 kali disengat, pingsan, jatuh ke bawah. Sibuk anaknya menyelamatkan. Dulu kuat aku katanya. Dulu sekarang kan umur 76, 77. Ya, tidak usah lagi. Wariskan dia lagi mutu kepada anak. Anak suruh ambil, jangan kita atas ambil lupa. Mahalnya asli itu. Memang yang di puskesmasnya ya pot itu asli diternak. Maksudnya seperti ini. Ini asli di hutan. Sama-sama asli keluar dari pangkat lebah. Cuma yang satu ternak, yang satu di hutan. Yang di hutan itulah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam Al-Quran kami ilhamkan kata Allah mencari saripati-saripati tanaman untuk obat. Nah, yang mana itu? Lebah yang di hutan, yang bukan diternak. Kalau diternak itu diberi makan. Ini dia mencari sekiritas di mana-mana, dia mencari saripati-saripati bunga untuk dibuat dijadikan madu. Itu yang mantap. Itu dalam Al-Quran disebut obat. Kalau hadis habbatus sauda. Kalau dalam Al-Quran obat itu madu yang asli hutan, madu. Jadi para sahabat itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu sifat mereka. Keras, tegas terhadap orang yang di luar Islam, tapi ruhama'u bainahum, sangat sayang menyayangi terhadap sesama mereka. Dan walidi ma'al walad, sebagaimana sayangnya orang tua kepada anak. Itulah orang Islam. Di sesama Islam saling menyayangi. Kalau kembali kepada orang di luar Islam, dia saling menyayangi. Terhadap orang Islam dia benci. Namanya munafik. Munafik kelas berat sudah itu. Tapi kalau dia yang Islam yang betul, sesama Islam saling sayang menyayangi. Terhadap orang kafir, kalau mengganggu kita harus tegas. La yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sambung tali silaturahim. Sesama Islam itu saling menyayangi. Seperti orang tua kepada anak. Ada orang tua yang sanggup menyakiti anak. Senakal-nakal anak, orang tua masih sayang kepada anak. Tapi anak yang kurang kepada orang tua, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Tarahum, kalian melihat mereka, kata Allah, ruk'an sering sujud. Nah, sering sujud. Ruk'an sering rukuk. Sujjadan sering sujud. Yabtaghuna, mereka seluruhnya itu rukuknya sering, sujudnya sering. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka murni untuk mencari karunia daripada Allah, wa ridwana, dan keridhaan Allah. Tidak ada minta mengharap dunia, tidak ada.
murni mereka itu beramal ibadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu kenapa bisa seperti itu? Gurunya siapa dulu? Gurunya Nabi Muhammad. Maka didikan Nabi Muhammad tidak akan pernah gagal. Didikan guru yang hebat terhadap muridnya tidak akan pernah gagal. Nabi Muhammad mendidik murid tidak akan pernah gagal. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum alamatuhum, tanda-tanda mereka, tanda-tanda mereka yang rukuk tadi, yang sujud tadi, yang hanya mencari ridha Allah. Fi wujuhihim, ada pada wajah-wajah mereka. Di sini dikatakan ay fil akhirah annahum sajadu fid dunya. Nanti huwa nurun wa bayadun yu'rafuna bihi. Cahaya yang putih yang dikenal dengan cahaya tersebut di akhirat. Dalam tafsir Jalalain. Jadi yang dimaksud tanda-tanda mereka itu nanti di akhirat. Tapi ada nanti tafsir-tafsir yang lain mengatakan tanda-tanda mereka itu ada pada wajah, safratul wujuh min saharin lain, pucat wajahnya karena banyak bangun malam, tidak tidur malam, pucat wajah. Nah itu tanda-tanda banyak sujud. Kalau kita pucat wajah itu tanda-tanda begadang 4 bulan, itu pucat wajah. Kalau orang ini, sahabat-sahabat ini pucat wajah di pagi hari. Lah kenapa pucat wajah? Malam kebanyakan sujud dan rukuk. Ada lagi yang mengatakan al-khusyu' alladhi yazharu 'ala al-a'dha. Kelihatan seluruh anggota badannya, yang dimaksud wujuh seluruh anggota badan khusyuk, artinya orangnya taat di dalam beramal ibadah setiap harinya sebab sering di dalam bangun malam tiap malam. Bukan, kata beliau, laisal maradu bihi ma yasna'uhu ba'dul jahalah. Bukanlah yang dimaksud bahwasanya tanda-tanda mereka ada pada wajah yang dibuat sebagian orang-orang jahil. Al-mura'in yang riyan minal alamah fil jabhah, dibuat tanda ada pada dahi. Itu bukan seperti itu. Jadi kalau ada kata ada orang yang membuat tanda sengaja di dahi, dihitam-hitamkan supaya kelihatan banyak sujud, itu sedikit pun tidak ada tafsir yang mengatakan demikian. Yang rata-rata tafsir nanti di akhirat atau nanti ada kelihatan pucat wajah karena seringnya sujud malam, begadang di malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang dekat dengan Allah, mendapatkan berkah daripada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.